Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbohidrat akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Saya Andia Latufa. Saya Winarsi. Saya Marcela Yumharani. Saya Randy Pratama. Saya Muhammad Satria Maulana. Simak videonya ya. Karbohidrat adalah salah satu jenis makronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar untuk menghasilkan energi. Secara umum, karbohidrat adalah nutrisi yang terdiri dari susunan atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh sebab itu, apabila kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, cadangan, makanan, dan materi pembangun. Pada saat Anda mengkonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecah menjadi glukosa. Glukosa atau gula darah yaitu sumber energi utama untuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Zat ini dapat segera digunakan atau disimpan di hati dan otot. Sebagai besar, karbohidrat dapat dijumpai dan biji-bijian, namun tidak sedikit pula produsen makanan yang menambahkan zat gizi ini ke dalam makanan olahan lainnya berupa pasti atau tambahan gula. Klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat ada dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah jenis karbohidrat yang memiliki bentuk molekul sederhana, sehingga dapat dicerna secara cepat untuk dijadikan energi. Karbohidrat sederhana dibagi tiga. 1. Monosakarida. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Monosakarida ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan pantosa. 2. Disakarida merupakan jenis karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Disakarida ada sukrosa, maltosa, laktosa, trehalosa. 3. Gula alkohol. Gula alkohol disebut juga alkohol polihidrik. Polialkohol, aldiatol, glikol adalah senyawa organik biasanya diturunkan dari gula yang mengandung satu kelompok hidroksil dan terikat pada setiap atom karbon. Gula alkohol ada monitol, dulsitol, dan inositol. 4. Oligosakarida adalah jenis karbohidrat yang berada di antara gula sederhana monosakarida dan pati. Polisakarida terdiri dari trisakarida, tetrasakarida, dan fruktan. Karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dalam tubuh. Karbohidrat sederhana ada dua, yaitu polisakarida dan serat polisakarida. Adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida, terdiri dari pati dekstrin dan glykogen. Yang kedua ada serat, terdiri dari satu serat yang tidak dapat larut dalam air, kedua ada serat yang dapat larut dalam air. Fungsi karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh manusia. Fungsi kedua adalah menjaga keseimbangan gula darah. Fungsi ketiga adalah menjaga berat badan yang sehat. Fungsi keempat adalah meningkatkan kesehatan jantung. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Banyak sekali makanan yang mengandung karbohidrat. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada beras merah. Kandungan tinggi seratnya yang membuat nasi merah dianggap sebagai sumber karbohidrat yang baik dan sehat. Yang kedua ada kentang rebus. Ketiga ada ubi jalar. Keempat sagu. Kelima ada singkong. Keenam ada roti gandum. Ketujuh ada jagung. Yang kedelapan ada kacang-kacangan. 9 ada buah-buahan segar. 10 ada buah apel. Ke-11 ada sayuran hijau. Ke-12 ada oatmeal. Dan ke-13 ada pasta.
Gangguan akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Berikut adalah beberapa dampak kelebihan karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama ada mengantuk, yang kedua ada membuat perut kembung, ketiga merasa mudah lapar, keempat meningkatkan resiko terjadinya diabetes, kelima membuat gigi berlubang, keenam menimbulkan jerawat, ketujuh menyebabkan penyakit jantung. Berikut adalah gangguan akibat kekurangan karbohidrat. Yang pertama, kelelahan dan lemas. Yang kedua, penurunan konsentrasi. Yang ketiga, hipotermia. Yang keempat, gangguan pencernaan. Yang kelima, pencapaian berat badan yang tidak sesuai. Yang keenam, ketosis yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan cukup karbohidrat dari sumber-sumber yang sehat dalam diet sehari-hari. Rekomendasi jumlah asupan karbohidrat harian perlu dipenuhi dengan cukup, artinya tidak kelebihan dan kekurangan. Kebutuhan karbohidrat untuk setiap orang pun berbeda-beda, tergantung usia dan jenis kelamin. Berikut ini adalah rekomendasi kebutuhan karbohidrat harian menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Yang pertama, untuk anak usia 1-6 tahun 215 sampai 220 gram. Yang kedua, anak usia 7-9 tahun 245 sampai 250 gram. Yang ketiga, remaja. Berikut ini adalah rekomendasi kebutuhan karbohidrat harian menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Yang pertama, untuk anak usia 1-6 tahun 250 sampai 220 gram. Yang kedua, anak usia 7-9 tahun 245 gram sampai 250 gram. Yang ketiga, untuk remaja 300 sampai 400 gram. Yang keempat, pria dewasa 340 sampai 430 gram. Yang kelima, wanita dewasa 340 sampai 360 gram. Selain itu, kebutuhan karbohidrat harian juga tergantung pada tingkat aktivitas fisik dan kondisi medis tertentu, misalnya kehamilan. Anda dapat mencegah dampak kelebihan karbohidrat dengan menerapkan pola makan sehat. Menerapkan pola makan sehat yang meliputi karbohidrat, protein, serat, vitamin, serta mineral dan asam lemak dengan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jika Anda mengalami penyakit tertentu, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk mengetahui jumlah asupan karbohidrat dan nutrisi lainnya yang sesuai dengan kondisi Anda. Analisis kualitatif karbohidrat. Yang pertama, uji molis. Reaksi ini dibuat dari anaktol dengan etanol. Karbohidrat oleh asam sulfat pekat akan terhidrolisis menjadi monosakarida dan selanjutnya monosakarida. Mengalami dehidrasi oleh asam sulfat pekat menjadi furfural atau hidroksimetil furfural. Yang kedua, uji Benedict. Reaksi ini merupakan larutan yang mengandung kuprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Yang ketiga, uji iodin. Karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin dan memberikan warna spesifik bergantung pada jenis karbohidrat. Terima kasih.